Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yaitu AutoCAD. Fungsi dari AutoCAD adalah untuk menggambar sebuah gambar teknik perencanaan baik gedung, jalan, dan bendungan. Ya, biasanya AutoCAD ini adalah software yang banyak dikenal pada dunia teknik sipil atau arsitektur. Ya, di sini sebelum kita mulai beranjak untuk menggunakan aplikasi tersebut, kita harus tahu bagian-bagian pada AutoCAD tersebut. Ya, di sini saya menggunakan AutoCAD 2015. Semuanya hampir sama ya, AutoCAD 2021 atau 2002 di atasnya, versi di atasnya itu hampir sama. Ya, oke, kita coba buka aplikasi AutoCAD 2015. Ini adalah tampilan awal pada AutoCAD 2015. Ya. Kita buka pada klik new, pada quick bar tersebut, terus AutoCAD open. Berikut adalah tampilan AutoCAD 2015 ya. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu ya bagian-bagian pada dari AutoCAD tersebut. Ya. Di sini ada menu browser ya, gambar tampilan pada A. Ini adalah menu browser. Ya, ini adalah menu browser. Ya, simbol dari AutoCAD tersebut, dan ini adalah di sini adalah sebelahnya menu browser adalah ada quick toolbar, quick access. Pada samping menu browser ada sebuah tools ya, yaitu quick access toolbar ya. Di sini fungsinya untuk membuat lembar baru, atau di sini adalah fungsinya adalah new. Ini di sini ada new, open, save, dan save as, dan plot ya. Pada new ini kita membuat sebuah tampilan lembar baru, dan open adalah untuk membuka file yang pernah kita buat ya. Kita buka kembali, kita menggunakan open, dan save adalah menyimpan gambar yang telah kita buat ke dalam file AutoCAD. Dan selanjutnya adalah save as, hampir sama dengan save, cuma bedanya di save kita kalau kita udah membuat sebuah gambar terus kita save, maka kita harus menamai nama file tersebut. Dan ketika kita akan membuat sebuah nama file baru, maka kita akan gunakan save as. Dan selanjutnya di sini ada plot. Plot adalah mencetak gambar ya. Terus di bawahnya pada quick access toolbar tersebut ada tab ribbon. Nah, di sini tab ribbon ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsi pada tab ribbon ini adalah fungsinya untuk
menggambar, mengedit, atau ngasih dimensi segala macam, dan mengubah mengubah dimensi, atau mengasih dimensi, atau mengubah garis, panjang garis, atau mengubah layer, itu ada pada tab report ya. Di sini ada tab report yang home, insert, add note, parametric, view, dan manage output, dan edge in atau Autodesk. Ini enggak, biasanya yang sering digunakan adalah home ya, dan insert biasanya jarang sih. Insert ada fungsinya untuk kayak di sini blok, atau kita membuat blok atau klip atau segala macam, kita menggunakan insert. Dan add node ini adalah dimensi ya, kita mau ngasih dimensi atau ngasih awan-awan atau cloud, itu kita pada add node. Dan parametric ini ada jarang ya, ini parametric kita gunakan ya. Ini adalah acuan ya, parametric acuan pada ketika kita menggunakan mengasih dimensi atau dan lainnya ya, kita bisa pakai node atau pakai parametric ya. Parametric ini kita mengasih garis dimensi linear, horizontal, atau vertikal. Kita menggunakan menu tab icon pada parametric tersebut. Dan view adalah tampilan, dan ini adalah cara ya, ini adalah untuk mengimpor atau ekspor pada gambar file yang kita buat untuk mengekspor kepada aplikasi yang lain atau sebagainya. Oke, ini tampilan. Terus ini di bawah ini ada lembar kerja ya. Ini area kerja kita ketika kita akan menggambar ya. Misalkan kita gambar kotak ya, kita gambarnya di sini ya, di area kerja tersebut. Dan selanjutnya di sini ada command line. Nah, command line ini adalah fungsinya untuk memasukkan sebuah perintah yang ada pada AutoCAD ya. Misalkan kita masukkan perintah line, maka di sini akan muncul sebuah garis ya. Jadi kita membuat perintah line atau membuat sebuah garis, maka di pada lembar kerja ini akan muncul sebuah garis. Bagaimana kalau kita mau membuat perintah membuat kotak atau membuat lingkaran? Bisa. Kalau misalkan kita membuat sebuah kotak, maka kita harus perintahkan rectangle ya. Akan pada lembar kerja ini akan tampil sebuah kotak. Kalau kita membuat sebuah garis, maka pada lembar kerja tersebut akan tampil sebuah garis. Oke ya. Di bawah ini ada, terus sampingnya ini ada navigator ini fungsinya apa? Untuk membuat sebuah tampilan pada lembar kerja ya. Kalau kita mau membuat tampilannya pada lembar kerja, misalkan ini kan tampaknya top atas ya. Kalau kita mau tampil pada lembar kerja, kita misalkan tampil kanan, tampak kanan, bisa. Misalkan kita mau tampil depan, tampak depan ya, front, tampil tampak samping kiri, left ya. Fungsi ini adalah membuat sebuah tampilan pada lembar kerja tersebut yang ada pada AutoCAD ya.
Dan selanjutnya di bawahnya adalah ada status bar. Nah, status bar ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudahkan kita menggambar, ya. Jadi ini status bar ini ada tools bantuan pada AutoCAD untuk kita menggambar, ya. Di sini ada grid. Nah, ini namanya grid. Grid fungsinya adalah untuk mempresisikan gambar, ya, atau garis atau objek, ya, pada AutoCAD, ya. Di sini ada snap mode dan di sini ada ortho, ya. Ini ortho ini fungsinya untuk kita membuat garis lurus, ya. Kalau ortho nya on atau hidup, maka kita akan mudah membuat garis lurus. Tapi kalau kita ortonya off atau mati, maka kita akan kesusahan dalam membuat garis lurus karena ortonya on. Kalau kita membuat sebuah garis lurus, maka hidupkan ortonya dulu, maka kita akan mudah dalam membuat sebuah garis lurus. Oke, jadi orto ini adalah kita membuat garis lurus atau membuat garis miring, maka kita menggunakan orto mode tersebut. Selanjutnya adalah polar tracking. Polar tracking ini adalah suatu titik bantuan kalau misalkan kita membuat sebuah garis, ya, kita polar trackingnya kita hidupin, maka mouse maka akan muncul sebuah garis bantuan, ya. Ini adalah yang warna hijau, ini adalah tracking, ya, polar tracking, ya. Oke. Ini adalah polar tracking, ya. Jadi sebuah titik bantuan agar kita membuat sebuah garis tepat pada arah tersebut, ya. Oke. Dan selanjutnya di sini adalah OSNAP, ya. OSNAP ini kita fungsinya itu agar dapat menetapkan atau menentukan titik pada garis tersebut, ya. Misalkan kita membuat garis pertemuan pada garis ini pada sudut ini, maka OSNAP harus hidup. Tapi kalau kita OSNAP matiin, maka kita nggak akan bisa ketemu pertemuan pada garis ini. Maka OSNAP dihidupin, maka kita baru bisa mempertemukan titik garis tersebut, ya. Contohnya seperti itu. Oke, ya teman-teman, kayak gitu, ya. Nah, di sini kita bisa di sini ada fungsinya untuk mengubah tampilan, ya, pada wujud ini kepada tampilan pada wujud tersebut, ya. Kita bisa mengubah tampilan ini menjadi klasik atau modern. Kita pakai workspace fiksi, ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, ya. Kalau kita membuat sebuah tampilan menjadi klasik, kita buat
pada ini, pada tampilan pada menu exposing ini menjadi klasik ya. Di sini cuma ada 3 tampilan. Kita bisa membuat lagi ya. Untuk membuat laginya nanti akan ada video yang selanjutnya ya, untuk membuat bagaimana cara membuat tampilan menjadi klasik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Berikut adalah pengenalan interface. Sebelum kita lanjutkan gambar menggunakan software AutoCAD, maka kita harus mengenal satu persatu bagaimana mengaplikasikan pada semua tools yang ada pada AutoCAD ini pada perintah-perintah AutoCAD. Jadi kita akan lebih mudah dalam menggambar, akan lebih mudah dalam mengenali AutoCAD. Oke, terima kasih dan cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Oke Mas Bro, untuk sekian aku akan akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.